Oke, di sini saya akan bercerita tentang suatu peperangan yang sangat epik yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Selamat anak. Perang ini yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Iya. Nama perang ini adalah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang peperangan antara kaum muslimin lawan orang-orang mana? Tebak. Yang bener nanti tak kasih jus. Salah. Karena dia itu menyembah api dia. Tak salah. Jadi orang-orang Romawi itu dia orang-orang yang ada di Eropa sana, di kerajaan Bizantium yang dulu adalah Konstantinopel, sekarang menjadi Turki. Dulu pusat kekaisaran di sana Romawi Timur. Nah, di sini Alkisah Nabi Muhammad SAW dia mengutus namanya Surahbil. Surahbil adalah salah satu dia mengutus salah seorang sahabatnya untuk kayak ngasih suatu surat agar orang Surahbil ini. Nah, dia waktu itu dia menolak kerjasama, menolak surat Nabi SAW, dan dia malah akhirnya bekerja sama Raja Heraklius, Raja Romawi waktu itu. Raja Heraklius bersama Surahbil bekerja sama mereka berdua untuk membentuk suatu pasukan besar. Surahbil dia memiliki 100.000 pasukan. Heraklius dia juga memiliki 100.000 pasukan. Sementara itu Nabi Muhammad SAW mengirim para sahabatnya yang berjumlah 3.000 personil menuju peperangan. Dan Nabi Muhammad SAW menunjuk 3 sahabatnya. Yang pertama adalah Zaid, yang kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah bin Rawaha untuk menjadi panglima tempur. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemimpin pasukan ini adalah Zaid bin Harisah. Jika Zaid gugur, maka diganti oleh Ja'far. Jika Ja'far gugur, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Dan sekarang kita akan membahas tentang Mu'tahnya sendiri. Mu'tah adalah suatu wilayah di Jordania. Dan akhirnya Nabi SAW pun mengirim pasukannya, para sahabatnya untuk pergi ke Mu'tah ini untuk berperang. Akhirnya singkat cerita, sampailah mereka pasukan Nabi SAW ke medan peperangan. Setelah mereka sampai di medan peperangan, akhirnya bertempulah 2 pasukan yang tidak seimbang ini. Coba menurut kalian, kalau misal 3.000 sama 200.000 itu bayangkan mana? Coba hitung, bayangkan mana? Hitung, bayangkan mana dong? Dia adalah sama dengan, jika kita hitung dengan matematika ya, 3.000 lawan 200.000 itu adalah 1:66. Jadi misal kamu namanya siapa? Farid. Misal Farid dia berkelahi, berantem. Dia waktu di perang ini kalau dia mau menang, kalau misal waktu mau menang, dia harus lawan 66 orang.
Melebihi janji bukan? Nah, akhirnya bertempurlah dua pasukan yang tidak seimbang ini. Bertempur, jatuhlah Zaid bin Harisah. Akhirnya Zaid bin Harisah pun jatuh, dia pun meninggal syahid di dalam perang tersebut. Akhirnya digantikan oleh Ja'far. Dia adalah panglima kedua yang berada di perang Mu'tah. Panglima kedua. Akhirnya dengan gagah berani Ja'far ibn Abi Thalib atau pamannya Rasulullah ini, selalu pamannya Rasulullah, dia bertempur sampai tangannya dua-duanya putus. Ketika tangannya dua-duanya itu putus, dia akhirnya mengambil bendera kaum muslimin dengan kedua shouldernya, kedua bahunya, dan akhirnya dia ditebas dari belakang dan akhirnya pun syahid. Sisalah Abdullah bin Rawaha, dia bertempur dengan berani dan akhirnya dia pun juga syahid. Jadi habis panglima kaum muslimin. Akhirnya bendera kaum muslimin tergeletak begitu saja. Dan saat bendera kaum muslimin tergeletak, ada seorang sahabat bernama Sabit bin Arqam yang mengambil bendera dari bawah karena dia takut. Soalnya kalau dulu di zaman Arab, zaman dahulu ya, itu bendera jatuh walaupun pasukannya masih banyak, dia ada pasukan yang kalah, ada pasukan yang benderanya jatuh. Makanya diambil sama Zaid bin Arqam ini, dari Sabit bin Arqam ini. Dan dikasihlah ke Khalid bin Walid. Dia adalah jenderal yang mengalahkan Rasulullah SAW di perang Uhud. Saat itu dia masih kafir. Cuma sekarang dia sudah menjadi seorang muslim. Lantas Sabit bin Arqam pun berkata, "Demi Allah, tidak saya mengambil bendera ini kecuali untukmu ya Khalid." Akhirnya dia ambillah sama bendera ini sama Khalid bin Walid. Dan di akhir peperangan ini ada yang mengatakan peperangan ini pasukan Khalid seperti anak panah yang melesat dengan cepat saking pengennya mereka mati. Jadi kaum muslim itu kalau bertempur tuh mereka ini bukan maksudnya ya pengen menang, cuman tujuan mereka adalah syahid atau mati. Jadi kalau misal pasukan udah berani mati, nah sudah kalah tuh, mau 200.000 berapa kalau udah pasukan yang berani mati udah kalah ini pasti. Dan sampai peperangan itu sampai malam, dikalian berkelahi sampai malam. Karena di malam hari Khalid pun merancang beberapa taktik perang yang sangat cerdik. Dan kecerdikan Khalid bin Walid akhirnya singkat cerita pasukan Romawi ini mereka kalah, bukan kalah ya. Jadi mereka itu dipukul mundur sama Khalid bin Walid. Dipukul mundur sampai ada yang bilang 600 mil jauhnya. Dipukul mundur terus. Nah, selesai mereka dipukul mundur, pasukan Khalid bin Walid kan Khalid bin Walid ini udah mikir Khalid bin Walid. Ini 3.000 lawan 200 itu gak mungkin. Makanya mereka mundur perlahan-lahan. Setelah mereka mundur perlahan-lahan, mereka pun akhirnya disebut orang yang pengecut sama orang-orang Madinah waktu itu, gara-gara mereka ini mundur di dalam peperangan. Kalau udah perang, perangnya masih mati, jangan mundur. Waktu itu malah kembali mundur. Jadi dibilang lah kalau mereka ini orang-orang yang pengecut. Nah, setelah mereka bilang orang pengecut, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun turun di tengah-tengah mereka dan ngomong hadis ini. Dibilang Nabi Muhammad SAW berkata, mereka bukanlah orang-orang yang lari dari perang, tapi mereka adalah orang-orang yang bergerilya di jalan Allah SWT. Jadi gerilya itu apa? Gerilya itu adalah peperangan yang pasukannya sedikit terus mereka kayak maju. Nanti kalau misalnya mereka udah pasukan yang besar ini udah mundur, mundur lagi, nanti maju lagi, mundur lagi. Itu seperti peperangan nenek moyang kita, warga Indonesia. Nah, dan akhirnya kata kita ini peperangan paling apik terjadi di antara kaum muslimin.
disebut dengan perang Mu'tah. Nah sekarang tak kasih soal yang bisa jawab, tak kasih hadiah. Besok maghrib kesini ya, tak kasih hadiah. Peperangan Mu'tah terjadi di tahun angkatan dulu. Bagus, nama kamu siapa? Aku catat nih. Fajar. Boleh. Fajar. Soalan kedua. Fokus. Adik kecil boleh jawab juga ya. Peperangan Mu'tah itu peperangan yang terjadi antara kaum apa melawan kaum apa? Wah, Anda. Bagus, Anda, oke. Soalan ketiga. Sebutkan 3 panglima tempur Muslim. Oke. Abdullah siapa? Abdullah ibn Rawaha. Oke, nama kamu siapa? Farid. Oke. Yuk, tuh. Lagi, kaum muslimin pas perang Mu'tah mau biro? 200. Salah, 3.000. 3.000. Ya, dia penuh. Besok ya. Masih nggak ada dia. Apa ya? Peperangan kaum muslimin 3.000 lawan Romawi 200.000 itu namanya peperangan apa? Apa? Ustaz, bagus. Siapa namanya? Atifah. Atika. Oke. Bagus, satu semua. Oke, mari belum kita tutup taklim kita pada maghrib hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dan terima kasih sekali untuk adik-adik yang sudah datang. Jangan lupa sholat ya. Nanti di Mas Fikri. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Besok jangan lupa diambil lagi ya. Tutup soal ya tuh. Ya tuh. Itu apa kayak perlu dia itu. Ya, gitu. Terima kasih ya. Soal ya.